Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di malam hari ini akan disampaikan pesan semesta ya. Untuk malam hari ini teman-temanku semuanya ya. Pesannya yaitu saat kesadarannya kita terbangun, kita hidup di dunia, namun kesadarannya sudah kembali kepada sumbernya. Saat otak ada di dalam beta menuju ke delta abadi, disitulah surga atau medan kuantum. Disitulah kita merasakan satu sama terhubung, tidak ada sekat apapun. Disitulah yang disebut abadi. Ya, nah di kali ini teman-temanku semuanya, saya akan memaparkan maksud yang sudah tertulis di sini ya. Jadi teman-temanku semuanya, kehidupan ini ya, itu sudah terpilah-pilah ya. Ada yang golongan yang sadar, ada yang tidak sadar. Nah, ini adalah sebuah kesempurnaan. Ini adalah kedualitasan yang harus terjadi. Ya. Jadi, kita luruskan dulu bahwa bukan berarti orang sadar adalah orang yang terbaik dan orang suci, dan orang tidak sadar adalah orang yang buruk dan gelap, ya. Bukan seperti itu. Tapi kegelapan dan cahaya itu satu wajah yang sama, ya. Orang yang sadar dan orang yang tidak sadar pun dalam satu wajah yang sama, ya. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, semua hanya kesempurnaan wajah Tuhan. Kemanapun kita memandang, disitulah wajah Tuhan. Ya, jadi kita luruskan terlebih dahulu sebelum menginjak materi pesan semesta di malam hari ini. Oke? Nah, saat kesadaran terbangun ya, kita hidup di dunia, namun kesadaran sudah kembali kepada sumbernya. Nah, di sini ya teman-teman, itu kan dalam hal spiritualnya ya. Nah, kemudian kalau dibawa dalam ranah ya, dibawa dalam ranah biologi ya. Ya, jadi ilmu agama itu berkaitan dengan segala ilmu. Jadi tidak bisa kita hanya pakai ilmu agama saja, karena ilmu agama pun juga ada kaitannya dengan ilmu sains ya. Ilmu sains, ilmu fisika, ilmu kimia ya, ilmu biologi dan semua berkaitan erat ya. Ilmu pola-pola kehidupan, pola-pola angka ya. Semua berkaitan teman-temanku, maka disinilah ketika kita belajar lebih dalam ya, perluas cara pandang kehidupan dan membuka semua cakrawala kehidupan dengan berbagai ilmu pengetahuan, maka kita semakin takjub ya, kita semakin bisa bijaksana dalam memandang kehidupan ini ya. Maka semakin kita misalkan kita hanya dari satu keilmuan, maka kita semakin sempit dan kita semakin menyalahkan yang lainnya ya. Semakin kita belajar memperluas keilmuan yang luar biasa ini ya, maka semakin bijaksana kita dalam memandang kehidupan, semakin kita bisa menerima semua jiwa-jiwa apa adanya. Akhirnya semakin kita tidak menilai siapapun, karena semua adalah kesempurnaan. Ya, semua adalah kesempurnaan, semua adalah yang sudah terjadi kesempurnaan, bukan untuk dicapai ya. Jadi kehidupan yang sekarang ini kita sudah digembleng sejak kecil untuk mencapai sesuatu, dan tujuan kita adalah surga, tujuan kita adalah akhirat ya, yang nanti dan nanti dan nanti, sedangkan kita melupakan yang saat ini ya. Sedangkan ketika kita berbicara tentang saat otak ada di dalam beta menuju ke delta yang abadi teman-teman ya, disitulah surga atau medan kuantum. Disinilah sebuah rasa vibrasi saya teman-temanku ya. Jadi bukan sebuah tempat geografis ya, atau letaknya di mana enggak, tapi benar-benar ini semua ada di frekuensi sekarang saat ini terjadi teman-teman ya. Maka ini semua sangat berkaitan dengan otak kita ya, vibrasi, energi, frekuensi ya, dan kemudian kita baru bisa merasakan surga, di mana saat otak ini ya dalam keadaan di beta menuju dia ke dalam delta, maka disitulah kondisi otak yang sangat mendalam terjadi teman-temanku ya. Dan mungkin
orang-orang yang selama ini ya banyak ritual ya, seperti Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk sholat. Sebenarnya ya tujuan dari sholat ini apa sih? Tujuan sholat adalah kan dia ada gerakan ya teman-teman ya jadi ada gerakan tubuh fisik yang dia bergerak. Nah, tujuan tubuh fisik yang bergerak kemudian ada jeda ya, ada suara-suara Al-Quran gitu ya, ada ayat-ayat kayak gitu. Itu untuk apa? Untuk kita akhirnya hening. Kita hanya menyadari suara itu, menyadari gerakan ini, cara untuk berhening ya. Kalau di agama lain bermeditasi, dan kalau di dalam Islam itu sholat ya. Maka di sini sebenarnya tujuan sholat ini, teman-teman, tujuan sholat ini adalah untuk apa? Untuk membawa kondisi otak ya. Dalam keadaan beta dia menuju ke dalam delta. Kemudian disitulah mereka ada rasa, frekuensi rasa, yaitu medan kuantum terhubung rasa. Maka sholat sama dengan keterhubungan ya. Maka tujuan dari sholat itu bukan mendapatkan pahala ya, mendapatkan oh nanti aku tuh disayang Tuhan, nanti misalkan ya oh nanti aku masuk surga gitu ya. Bukan di situ ya, tapi tujuan dari sholat adalah apa? Keterhubungan yang terjadi. Keterhubungan. Nah, keterhubungan ini teman-teman, ini ada di dalam kondisi frekuensi energi kita masuk ke dalam medan kuantum. Di mana medan kuantum ini pergejolakan otak itu akan diam. Bukan kita berusaha mendiamkan, tidak bisa, tapi dia dengan otomatisnya akan diam. Ya, maka ketika gelombang otak kita itu diam, kita menyadari keheningan itu teman-teman, otak ini lama-lama yang rame, kemudian dia bisa dari rame banget kemudian menurun sampai akhirnya itu hening. Hanya ada sebuah ruang yang kita sadari, ruang di antara semuanya. Disitulah teman-teman yang disebut dengan medan kuantum atau surga, di mana tidak ada tujuan apapun, tidak ada pengen apa-apa ya, tidak ada maksud apapun, hanya ada itu ya, hanya ada itu saja, tanpa tujuan apapun, tanpa pengen apapun, hanya itu. Maka disitulah yang disebut dengan medan kuantum. Dan saat disitulah teman-teman, semua keilmuan-keilmuan di alam semesta ini bisa kita download dengan otomatis. Semua aliran-aliran dari Tuhan ya, semua lewat diri kita ini ya, lewat diri ini tuh semuanya akan bisa terakses. Maka disinilah gudang yang disebut dengan gudangnya ilmu pengetahuan alam semesta. Di saat kamu meniadakan diri dan kamu hadir dalam keheningan, kamu merasa ya, di saat kondisi seperti itu kamu merasa kamu bukan siapa-siapa, kamu benar-benar bukan ya, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Maka di situ semua tunduk. Di situ otak dalam keadaan yang sangat mendalam ya. Keheningan yang mendalam, keegoan juga sudah menyatu dalam kesadaran, semua dalam nafas yang sama ya. Jadi nafas kesadaran ini tubuh ya, antara tubuh fisik, antara otak, antara ego, antara semua ini satu kesatuan lurus, satu nafas. Maka gelombang di dalam diri kita yang satu kesatuan utuh, yang satu nafas terjadi, maka di luar diri pun kita sudah selaras dengan denyut ya, dengan nafas bumi dan alam semesta. Kita merasa bahwa bumi ini biasa gitu ya, kayak oh ya udah bumi, padahal bumi pun dan alam semesta ini juga bernafas ya. Ya, bumi dan alam semesta ini punya ritmenya sendiri yang maha dahsyat, juga seperti tubuh manusia ya, seperti tubuh manusia punya ritme ya, punya keselarasan ya, punya ritme nafas yang selaras. Seperti teman-teman lihat apa namanya di ini ya, di laut ya, laut pun juga bernafas dengan irama yang luar biasanya, dia itu tenang ya, punya ritme bernafas sendiri. Bumi juga sama, tubuh manusia juga sama ya. Maka pergejolakan semua ini ketika disadari, maka mereka itu akan dengan sendirinya selaras ya, selaras nafasnya, selaras. Nafas tuh bukan nafas ini ya, bukan nafas ini bernafas, bukan ya,
tapi nafas itu irama, ya, irama frekuensi, sebuah energi yang selaras. Jadi di dalam diri kita antara otak, ego, emosi, tubuh, fisik dalam satu kesatuan yang lurus, ya, dalam keselarasan ini sudah bernafas, ya. Ini adalah nafas yang sesungguhnya, nafas yang selaras dengan alam semesta dan bumi juga sama, maka otomatis kita akan terjadi sinkronitas, ya. Sinkronitas yang terjadi antara diri kita akan sinkron dengan alam semesta di luar, maka tidak heran kita akan terhubung satu sama lain, akan terhubung. Bahasa gampangnya, ketika kita misalkan bicara sama orang, ya orangnya itu belum ngomong apa-apa, kita tiba-tiba bisa ngomong sesuatu yang dia pikirkan, ya. Misalkan dia cuma batin apa gitu, ya orangnya yang kita ajak ngobrol nih, misalkan nih, kita tiba-tiba bisa juga ngomong tentang apa yang dia batin, padahal kita juga nggak tahu, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah menyatu pada nafas yang sama, ya. Maka kita itu sudah bersentuhan di medan energi, ya, medan energi di medan kuantum itu kita sudah bersentuhan. Maka kenapa kok kayaknya dianggapnya, oh kok tahu ya, lu kok paham ya, kok tahu? Enggak tahu sebenarnya, teman-teman. Bukan menerawang, tidak bisa menerawang, tidak tahu juga. Kenapa kok kesannya itu kok tahu? Karena kita itu terhubung, teman-teman. Loh, saya di sini, teman-teman di situ, ya. Kita terhubung loh, walaupun jaraknya jauh. Makanya kenapa nggak butuh ketemu? Ya, nggak butuh ketemu. Tidak butuh ketemu langsung. Kenapa? Karena kita sudah terhubung di sini. Kita bukan badan. Kalau kita badan, kita harus ketemu, ya. Kita harus ketemu nih fisik gitu. Tapi kita bukan badan fisik. Kita adalah penyaksi. Ya, kita adalah energi yang maha dahsyat ini loh. Ya, maka disinilah teman-temanku akhirnya, ya, akhirnya apa? Akhirnya kita sadar kita itu ada energi sang hidup ini yang melampaui semuanya gitu, ya, melampaui ruang dan waktu yang luar biasa. Makanya kita tidak menyangka bahwa diri ini itu hebatnya luar biasa. Bukan kita yang hebat, ya, tapi di dalam diri ini ada sang hidup yang hebat. Maka kenapa saya selalu juga mengingatkan untuk diri saya sendiri, ya, terutama, ya, dan untuk kita semuanya, bahwa kembalilah pada diri kamu. Mulailah, percayakanlah semuanya ada di dalam diri kamu. Maka saat itu juga, ya, semua akan tunduk, ya, semua akan sinkron, semua akan diberikan, akan dilayani, semuanya luar biasa, ya. Disitulah, ya, teman-temanku. Maka kenapa kok disebut surga? Karena kita dalam kondisi otak, gelombang otaknya dalam keadaan yang delta, dalam keadaan keheningan yang abadi, ya, dalam keadaan suara-suara pikiran yang mulai sudah tidak bersuara lagi, yang ada hanya keberadaannya, ya, itulah surga. Dan ketika mungkin teman-teman berada di neraka saat pikiran kamu sangat rame, ya, pikirannya itu berkelalang buana, ya, pikirannya dia berjalan-jalan sendiri, ya, tapi itu juga tidak apa-apa, ya. Jadi di sini bukan mencapai, ya, teman-teman, ya. Ya, kita bukan sedang mencapai, oh aku mau mendapatkan surga, oh aku nggak mau di neraka, bukan. Kita hanya menyaksikan surga dan neraka itu sendiri yang tepat ada di sini saat ini, ya. Kita yang melampaui dualitas, kita yang melampaui surga dan neraka itu sendiri. Kita yang sedang menyaksikan, kita bukan yang sedang berada di dalam neraka atau yang sedang berada di dalam surga. Kita yang sedang menyaksikan adanya rasa neraka, rasa surga yang ada di dalam diri ini. Itulah kesempurnaan kehidupan yang memang harus dilalui, yang harus disaksikan, bukan untuk dicapai, ya, bukan untuk berusaha mengubah, tapi hanya hadir untuk disaksikan. Jadi ketika teman-teman pengen mengubah segala sesuatu, ingatlah bahwa tugasmu bukan mengubah apapun, ya, kamu hanya hadir untuk menyaksikan semua sajian, ya, yang diberikan oleh Tuhan.
ya, dirimu digunakan oleh Tuhan itu sendiri untuk berekspresi dengan berbagai hal. Ada yang sedang menjadi pemulung, ada yang sedang menjadi penulis, ada yang sedang menjadi seolah-olah jadi pencerah gitu ya, pencerahan, memberi pencerahan. Ada yang seolah-olah sedang menjadi penjahat, ada yang seolah-olah menjadi koruptor, ada yang seolah-olah menyakiti orang lain, ada yang seolah-olah menjadi orang baik, ada yang seolah-olah menjadi orang-orang yang suka kriminalitas gitu ya. Itu hanya seolah-olah teman-teman, ya, itu hanya wajah-wajah Tuhan dengan berbagai wajahnya. Jadi itu bukan sebuah kesalahan atau kebenaran atau kebaikan atau keburukan. Itu semua hanya sajian yang hanya disaksikan tanpa dihakimi apapun, hanya untuk disaksikan apa adanya film kehidupan Tuhan itu sendiri ya. Jadi itu bukan untuk diapa-apain. Maka di sini berhentilah untuk berusaha ya, berhentilah untuk menilai apapun di luar diri dan di dalam diri. Berhentilah untuk berusaha mengubah apapun yang terjadi, karena semua ini bukan untuk diubah, bukan untuk dicapai, bukan untuk dihindari, dan semua yang ada di dalam diri dan di luar diri ini hanya untuk hadir disaksikan semua tayangannya, dan biarkanlah dia berubah dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, seperti air sungai yang mengalir ya. Dia tahu jalannya ya, harus ke kanan, ke kiri, ikuti aliran airnya. Ya, lepaskanlah penghakiman kita, lepaskanlah penilaian kita terhadap apapun yang ada di dalam diri dan di luar diri kita. Ya, kita menderita ternyata bukan karena keadaan yang terjadi apapun itu, tapi ternyata kita menderita karena punya berbagai label-label yang sudah tersematkan di dalam pikiran. Ketika melihat orang berbuat buruk, keluar pikiran, kok dia berbuat gitu ya, nggak boleh, harusnya dia itu kan baik, kan kita nggak boleh berbuat seperti itu. Semua suara pikiran sudah muncul. Ketika ada orang berbuat baik, kita langsung pikiran juga memuji, ih dia baik banget ya, ih baik banget nih orang ini ya. Kita sudah menilai lagi. Kita ternyata tidak bisa melihat semua apa adanya, tapi suara-suara pikiran kita yang ternyata membuat hidup kita menderita. Ya, kita ternyata yang pengen mencapai kebaikan, kita nggak mau jadi orang buruk, sedangkan kehidupan ini sudah tertulis ya sesuai dengan tulisan Tuhan. Semua ini adalah filmnya Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dalam orang yang berbuat buruk, tidak ada yang luar biasa juga dari orang yang berbuat baik, karena sesungguhnya semua gerakan-gerakan orang yang berbuat baik dan berbuat buruk adalah gerakan murni dari ketuhanan. Jadi ketika orang sudah digariskan memang dia jadi orang yang negatif, ya semesta mendukung untuk dia supaya menjadi orang negatif. Ya, jadi dia pun juga tidak bisa mengelak itu karena dia hanya seorang wayang. Ya, manusia seperti wayang yang memang digerakkan. Wayang tidak bisa bergerak sendiri, dia hanya diam, dan siapa yang menggerakkan dia, itulah dalang di balik wayang. Dan ada kita sebagai ini ya, tubuh manusia ini wayang yang tidak bisa bergerak. Ketika ada pergerakan tangan ini bisa bergerak, ketika mulut ini juga bisa berbicara, ketika mata bisa melihat, ketika telinga bisa mendengar, sadari penuh bahwa semua ini dibalik apa yang kita saksikan ini ada Sang Hidup yang menggerakkan semua terjadi. Jadi ketika kita bisa berbuat baik, jangan pernah mengakui bahwa aku yang berbuat baik. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan pun jangan pernah mengakui aku yang melakukan salah. Karena sesungguhnya siapakah kita? Kita adalah kekosongan, gak bisa apa-apa. Kita adalah wayang yang cuma bisa diam. Ketika bisa bergerak sedikit pun itu pergerakan dari Sang Hidup yang menggerakkan tubuh ini. Jadi sadari setiap saat pergerakan semua ini,
gejolak emosi, pikiran, ego ini adalah pergerakan dari Sang Hidup. Ketika kita menyadari, disitulah kita baru bisa sadar dan mencintai ego ini, mencintai pikiran yang rame ini, mencintai segala emosi yang hadir dalam diri ini, mencintai rasa sakit yang ada di fisik ini. Ketika rasa cinta itu sudah hadir, maka penderitaan seketika sudah hilang dan akan lenyap dengan sendirinya tanpa harus didorong untuk keluar. Dia hanya ingin kita hadir dan menerima dengan rasa cinta. Itulah ini kita berlatih bersama-sama, saya pun juga sama, teman-teman juga sama, dan ingat bahwa semua sudah sesuai dengan waktunya, tidak usah diburu-buru, tidak bisa diperlambat. Hidup ini sudah sesuai aliran, jadi disaksikan segala filmnya, dibiarkan lewat apa adanya. Kalau kita tidak bisa menerima semuanya, maka mantra Zero is me adalah semua sudah sempurna apa adanya, semua adalah wajah Tuhan yang harus terjadi. Siapakah kita? Kita tidak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, kita adalah wayang yang digerakkan oleh Sang Hidup, Sang Sutradara. Jadi ketika kita pengen mengubah sesuatu, pengen mengontrol apapun, mau menolak sesuatu, bisakah kita menolak semua itu? Tidak mungkin bisa, kita hanya bisa hadir dan menyaksikan semua terjadi apa adanya. Biarkanlah mereka lewat biarkanlah semua lewat dan temeng waktunya seperti air sungai yang mengalir, dan biarkanlah mereka mengalir dan akan tertuju pada satu aliran yang pusatnya itu yaitu pada sumber laut yang maha dahsyat. Semua air dibiarkan dan dia akan sampai pada satu tujuan, yaitu laut laut yang maha dahsyat, yang luar biasa, yaitu kesadaran itu sendiri. Seperti itulah, jadi bukan untuk hidup ini, ternyata bukan untuk mengalami pengen bahagia damai dan menolak penderitaan. Ternyata hidup ini hanya untuk menyaksikan penderitaan dan menyaksikan kedamaian, berganti lagi menyaksikan kesedihan, menyaksikan kebahagiaan, dan ternyata tidak ada sesuatu yang harus ditolak. Kita hanya perlu berlatih untuk membiarkan semua rasa apa adanya, karena semua rasa dihadirkan bukan untuk ditolak, bukan untuk dicapai, tapi hanya untuk hadir dan disaksikan, diakui, dirasakan keberadaannya. Karena kita hanya penyaksi atas hidupnya Sang Hidup itu sendiri, kita pun tidak bisa bernafas, kita pun tidak bisa menggerakkan tangan ini, kita pun tidak pernah bisa berjalan. Ketika kita menyadari pergerakan dari setiap tubuh fisik inilah kita itu sedang hidup loh. Pergerakan tubuh fisik ini pun bukan aku yang menggerakkan, ada Sang Hidup yang sedang menggerakkan. Setiap nafas kita setiap pergerakan tubuh kita, setiap saya bergerak, misalkan tangan saya gerakkan gini ya teman-teman, ini benar-benar pergerakannya Sang Hidup. Dan ketika kita mampu menyadari itu semuanya, maka teman-teman, disitulah letak surga. Disitulah letaknya medan kuantum ya teman-teman. Jadi itulah yang disebut dengan medan kuantum, itulah yang disebut dengan surga. Disitulah kenikmatan kehidupan yang luar biasa yang dicari oleh semua jiwa mungkin, dan ini pun tidak bisa dicari. Ini pun akan ada tepat pada waktunya, tidak bisa dicapai, tidak bisa diburu-buru. Jadi dinikmati setiap momen demi momen, dinikmati setiap penderitaan kehidupan yang luar biasa ini, bukan untuk diakui bahwa aku sedang menderita, bahwa aku sedang menyaksikan ada penderitaan hidup ini. Jadi ketika kamu berada dalam penderitaan yang luar biasa, maka kamu sedang mengalami jurang neraka yang paling dalam, dan kamu pun juga akan merasakan surga yang paling tinggi. Maka ketika kalian sudah merasakan dualitas ini terjadi, disitulah kedamaian itu terjadi saat
kita sudah merasakan, menyaksikan ya dalamnya neraka dan tingginya surga ya, surga yang paling tinggi, surga yang paling indah dan neraka yang paling dalam, maka disitulah kedamaian terjadi. Ternyata kita tidak sedang mencapai surga atau neraka ya, ternyata kita sedang hanya menyaksikan surga dan neraka itu sendiri, bagian dari wajah Tuhan yang sama. Seperti itu ya teman-temanku. Jadi latihannya apa Mbak? Untuk kita itu bisa stay sadar, cukup simpel. Teman-teman bisa silahkan menyadari setiap pergerakan tubuh fisikmu. Ketika kamu berjalan, ketika tangan ini digerakkan, ketika ada nafas yang sedang ada nafas ini, jangan diakui bahwa diri kamu yang sedang menggerakkan, sadari penuh bahwa pergerakan ini terjadi. Ini adalah digerakkan oleh Sang Hidup. Aku tidak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa. Jadi ketika teman-teman selalu latihan seperti itu, ya setiap hari dilatih seperti itu, maka teman-teman akan selalu sadar bahwa kita adalah kosong, dan di dalam kekosongan itulah akan dialiri semua ilmu pengetahuan dari Tuhan ya. Diri ini dipakai dan kita sedang menyaksikan diri ini sedang digunakan oleh Tuhan, dan disitulah yang disebut dengan beribadah, itulah yang disebut dengan sholat terhubung, itulah yang disebut dengan doa yang tidak lagi diucapkan, syukur yang tidak lagi diucapkan, tapi syukur yang sudah menyatu dengan setiap detik demi detik, nafas demi nafas yang dihembuskan. Jadi diam adalah emas, di dalam diam itulah kita bisa merasakan kehadiran Dia, di dalam diam itulah kita bisa menyaksikan kehadiran Dia, dan ternyata kita semua ini satu sama terhubung, tidak pernah terpisahkan oleh apapun, tidak pernah ada sekat di antara kita, dan ternyata seluruh alam semesta ini ada di dalam diri kita. Itulah kenapa akhirnya nafas ini bukan kita yang sedang bernafas ya, tapi nafas ini ya dia akan nyambung dengan nafas semesta yang ada di luar. Maka inilah yang disebut dengan alam semesta sudah sinkron. Kita dan alam semesta kecil dan semesta besar sudah menjadi satu kesatuan utuh dalam satu nafas yang sama. Itulah sinkronitas, itulah selaras, itulah manifestasi sendiri. Jadi manifestasi itu perwujudan dari ketuhanan itu sendiri. Manifestasi bukan sesuatu yang harus diada-adakan, tapi manifestasi adalah setiap hembusan, setiap detik demi detik kehidupan ini adalah manifestasi dari ketuhanan itu sendiri, yang perlu kita sadari bahwa hidup ini setiap detiknya adalah manifestasi dari ketuhanan itu sendiri. Jadi otomatis stop untuk bermanifestasi, menginginkan apapun. Ketika kita hadir utuh di sini dan menyadari penuh kehadiran Dia, maka kita sudah merasakan manifestasi yang luar biasa, lebih besar, lebih tidak ternilai ya. Mungkin kita pengennya dapat uang banyak, misalkan kita pengen dapat harta benda dan banyak, tapi ketika kita sadar bahwa ini adalah manifestasi ketuhanan, setiap detik demi detik kehidupan ini, setiap pergerakan ini, kita benar-benar menyadari penuh bahwa pergerakan ini adalah sang energi Tuhan yang menggerakkan. Itu adalah manifestasi terbesar yang melebihi uang apapun teman-temanku. Dan ketika kita berada di situ, maka segala kebutuhan apapun ya semesta sudah menghadirkan kepada kita tanpa kita meminta-minta. Karena sesungguhnya kehadiran kita yang seperti itu, kita berada di medan kuantum, berada di surga, maka ketika berada di surga semua sudah dilayani tanpa kita harus meminta-minta. Semua tersedia, semua ada, dan itulah yang disebut dengan di dalam Al-Quran bahwa ketika kamu berada di surga, maka semua yang kamu inginkan itu ketika kamu pengen klik-klik semua ada, inilah maka surga yang sesungguhnya saat ini, detik ini, saat kita sadar
ya, bahwa kita tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, maka disitulah kamu sudah berada di dalam medan surga, medan kuantum, maka hidupmu sudah selalu dilayani sama semesta itu sendiri ya teman-temanku. Terima kasih ya atas kehadirannya teman-teman di sini. Semoga aliran dari semesta ini ya bermanfaat untuk semua jiwa-jiwa yang ada di alam semesta ini, dan semua keilmuan ini dikembalikan lagi, dan diri ini hanya menjadi saluran ya. Diri ini hanya menjadi salurannya, semua ini hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Jadi kita semua sedang menyaksikan pergerakan Tuhan menggunakan diri kita sendiri ini semuanya. Ya, jadi tidak ada sosok manusia yang memberikan, tapi semua adalah energi Tuhan yang mengalirkan ya lewat pipa-pipa manusia-manusia ini. Ya, kemudian Sang Maha Tuhan ya, Sang Maha Energi Tanpa Batas atau Tuhan ini sendiri yang sedang menampilkan pengen berkarya di alam ini. Ya, karyanya bisa menjadi pemulung, bisa menjadi koruptor ya, bisa menjadi seolah-olah jadi pencerah, menjadi ustadz misalkan ya, menjadi orang baik, menjadi orang buruk, semua adalah wujud manifestasi dari ketuhanan. Jadi inilah hasil karya ketuhanan yang akan diabadikan ya, yang akan saya upload lagi di YouTube ya. Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan nantinya bisa memahami apa yang saya sampaikan di sini. Kalau tidak memahami pun juga tidak apa-apa, karena tidak ada pencapaian apapun. Ini semua hanya mengalir, dan hanya mengalir saja tanpa tujuan apapun ya, mengikuti aliran saja dari semesta dan dari Tuhan gitu ya. Terima kasih ya teman-teman semua yang ada di sini. Thank you semuanya. Jangan lupa nanti share-share ya YouTube-nya ya teman-teman ya. Boleh di tap, boleh di like, boleh di komen, kayak gitu, boleh di share ke teman-temannya. Terserah teman-teman ya. Ikuti aja kata hatinya masing-masing. Hanya bersenang-senang saja, hanya senang-senang tanpa tujuan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.